What's up sobat? Lama tak bersua. Ketemu lagi sama aku, Uncle Wayne di channelku Wayne Java Vlog, right? Lihat, ya mungkin banyak temen yang nunggu-nunggu video Uncle Wayne atau ya ingin tahu keadaan Uncle Wayne saat ini. Aku udah kembali normal ya. Ya lihat senyum udah manis. Jadi ya seperti yang saya postingkan dari beberapa video yang kemarin ya kan. Ya saya sekitar sebulan yang lalu, tepatnya sebulan yang lalu ya, masuk emergency room, masuk rumah sakit ya kan. Karena apa ya? Karena aku merasakan begini awalnya itu, tubuhku sebelah itu rasanya kayak geringgingan ya kan. Itu kayak geringgingan begitu, and then mata yang sebelah ini kok kedutan terus, kedutan kayak dudut, and then like bibir saya ini numb. Aku merasakan sepertinya kayak tebal sebelah begitu kan. And then so itu tanggal 4 ya, tanggal 4 Juli. So itu di sini Independence Day ya. Jadi karena hari itu apa? Di sini banyak celebration ya kan, celebration for Independence. Jadi aku ya sibuk all day ya, nganterin anak ke sana ke sini karena dia ingin melihat ada parade, ada festival di downtown begitu kan. So aku ignore itu, rasa karena enggak sakit, cuman kayak tingling begitu. And then like itu ya kita lihat firework, kita pergi kemana-mana, and then itu aku pulang jam 11 malam pulang. Itu kok wajahku ini rasanya kok beda begitu, aku berpikir kan. Akhirnya waktu itu terus sama anakku perempuan, dia bilang, aku cerita sama dia, I feel this way, this is what I feel. I tell her what I feel, alright? So she told me like, let's go to emergency room. I'm scared if you got stroke. So anakku bilang begitu. Dia akhirnya drop me to the emergency room. Jam 12 malam masuk emergency room. Karena aku takut kena stroke, you know, and then karena kayak tangan, kayak kaki sebelah ini kayak tingling, kayak sesuatu crawling gitu. Akhirnya lu pastikan akhirnya masuk di situ, plug, diperiksa sama dokter. Dia bilang, so dia tes everything, aku di scan, di rongsen, darah, kencing, semuanya. And then akhirnya jam 5 pagi itu dokter bilang, dia bilang, kamu tidak kena stroke, semuanya normal, but dia diagnosis aku dengan, kamu ini kena Bell palsy. I never heard about it before. Kenapa? Kalau di Indo itu dia begini kan, dia cerita, ini could be besok atau dalam minggu-minggu, 2 minggu ini is getting worse. Dia bilang mungkin wajahmu akan ketarik ke sebelah, semakin parah, karena atau mungkin kamu tidak bisa makan, atau matamu akan begini. Dia explain semuanya. So akhirnya jam 5 pagi aku disuruh pulang. So 5 jam 5 jam di emergency room. Terus ya udah pulang. Besok aku dikasih resep, dikasih obat,
obatnya tuh kayak steroid gitu. Dia bilang ini steroid. Terus 3 hari kemudian saya disuruh kembali lagi to see my own dokter, karena di sini kita punya dokter pribadi. Jadi aku harus pergi ke kantornya, tempatnya klinik dokter yang biasanya merawat aku kalau aku sakit, ya kan. Nggak pergi. Akhirnya ya next day aku lihat wajahku ini semakin merot ya, semakin merot. Aku ngomong juga semakin susah, semakin like tapi itu tidak terjadi dalam sehari. So graduation apa itu namanya, gradually itu terjadi dalam 1 minggu ya. Dalam seminggu, minggu pertama itu aku udah betul-betul mencor gini. Kalau ketawa yang kelihatan cuma sebelah, jadi kayak ambil kayak mukaku tuh kayak Joker, ya kan. But banyak yang bilang oh ini dari makanan atau apa, dokter bilang itu karena virus, ya kan. Jadi virus ini melumpuhkan otak kita. So from those dia menyarankan ya makanan yang sehat. Akhirnya ya udah aku ndak diet, secara diet aku ndak ganti diet, ya cuman makan seperti biasa. Jadi but is what is the worst is susah makan karena mulutku begini. Buka aja cuma sebelah lah, bukan. Jadi bukan karena tidak ingin makan. Itu untuk pertama minggu, sampai itu terjadi sampai minggu kedua, ya, and then like jadi ya aku minum vitamin, aku minum itu aja yang aku lakukan. But makanan enak ya tetap aja, but susah untuk makan. Juga rasanya lain karena lidahku juga mungkin separuh itu agak lumpuh atau apa gimana. And then what is the funny again is mataku yang sebelah kiri ini buka terus. That is lucunya itu buka terus. Jadi kalau yang satu bisa aku tutup, yang satu ini tetap melek gini. Tetap kayak kamera keep open. Well, susahnya kalau waktu tidur ya. Kalau waktu tidur tuh aku pakai tape, sampai aku tape begitu, biar enggak keep open, ya kan. Itu jadi aku tape begitu. Pagi aku buka, ada ini alis ini hilang. Karena kan kena tape. This is funny. Juga kalau sulitannya lagi waktu keramas, ya kan. Waktu keramas itu air masuk semua karena ini keep open, yaitu terus suffering selama 2 minggu. Okay. Jadi mungkin bagi teman yang belum pernah mengalami, ya mungkin look funny, ya. It's funny for myself, is funny, but percaya bisa sembuh karena dokter juga dari pengalaman semuanya mereka itu bisa sembuh, but is take time. For some people take month, couple month, 3 month, but jika itu tidak mungkin segera terobati, ya kan, could be bisa permanen. Untuk seseorang damage, kerusakan saraf itu bisa ya enggak bisa normal kembali gitu. But me ya masih ada dikit, ya sedikit sekali, mungkin cuman berapa persen, agak mincor dikit, but is enggak begitu terlihatan. Uncle Win senyum tetap manis, right? Begitu. Dan ini bagi teman-teman ya yang ada di Amerika, ya, 5 jam di dalam emergency room itu biayanya tidak sedikit.
kemarin bilnya datang ya kan, itu kemarin bilnya datang itu showing eh, hampir 20.000 5 jam di dalam itu. So and then aku ke dokter itu tak banyak, tapi ya sekitar hampir semuanya itu total 20-an ribu US dollar. Itu makanya bagi teman-teman yang ada di Amerika, jaga diri baik-baik ya. Semuanya yang ada di Indo juga begitu. Karena biaya rumah sakit mahal. But ini memang ya terjadi ya kan. Memang kita aku sendiri tidak tahu, dan kita sendiri tidak akan tahu karena ini bisa terjadi pada siapa saja, anak umur 15 sampai orang dewasa umur 60 tahun. Bisa terjadi pada siapa saja, dan waktunya itu bisa terjadi pada semua orang setiap saat gitu. Jadi kalau mungkin suatu saat terjadi pada Anda, pada salah satu kalian, kalian ndak usah takut atau ndak usah apa ya? Ya ndak usah takut, tidak akan sembuh. So ini bisa tersembuhkan, ya kan? Karena but is kalau memang kalian mengalami itu rasa kayak geringgingan, kayak something crawling, kayak something tingling ya, hati-hati karena ini beda-beda tipis, oke? Karena dengan stroke, oke? Karena tetanggaku just sebelah rumah ini, ya memang orangnya udah tua, sekitar umur hampir 70-an ya. Ya sekitar 65, hampir 70 itu. Dia merasakan begitu, dia bilang bangun pagi kakinya kok tingling, kakinya kok dari sebelah ini kok tingling. Dia ignoring, dia nunggu besok, bilang begitu. Next day dia tidak bisa bangun karena ternyata itu stroke. Begitu. Akhirnya ya udah calling 911 kalau di sini. Terus dia bilang begitu bangun tidur kakinya satu udah tidak bisa digerakkan, dia begitu. Ya yaitu gejalanya juga kayak geringgingan, kayak begitu itu. So makanya kalau Anda merasakan hal-hal begitu ya kan, Anda cepat-cepat aja pergi ke rumah sakit, karena penanganan awal itu akan lebih prevent untuk sakit ini getting worse. Jadi dokter akan tahu mereka kalau ini stroke. Karena kalau stroke itu ada mungkin blood clots atau pembekuan darah yang ke jaringan otak, itu that is gonna be make dangerous. Karena apa? Karena kalau itu sampai itu terjadi, dokter bilang, ini aku bukan dokter ya, sel-sel darah, sel-sel otak kita itu akan mati. Nah, kalau sel-sel sampai otak kita mati, itu akan menyebabkan stroke. Itulah yang terjadi. Jadi makanya kalau udah orang kena stroke, terus kakinya atau tangannya kadang terus lumpuh sebelah dan tidak bisa jalan, atau could be fatal, bisa sampai menyebabkan kematian kalau stroke ya kan. But untungnya bukan stroke yang terjadi pada saya. That is a good thing, karena dokter bilang semua normal, tensi darah, semua darah saya normal. But ya itu tadi ada some virus ya, dokter sendiri tidak tahu virus ini datang karena apa. But namanya virus, kadang kayak kena flu, orang kayak begitu itu ya kan, mungkin. But konspirasi juga ya di Amerika ini ya. Ada banyak teman ya yang bilang karena aku dapat vaksin ya kan, karena banyak konspirasi begitu. Buat aku sendiri, udah terlambat, aku udah dapat vaksin. Karena apa? Aku pernah kena COVID.
sampai kena COVID itu 2 kali. Habis kena vaksin, aku nice. Ini anakku bikin begini ini. That is nice. Kena COVID itu kena COVID 2 kali ya. Yang pernah awal-awal kena COVID itu yang hampir mati aku juga. Karena takut mati karena takut mati akhirnya aku vaksin ya kan. Vaksin sama booster kena lagi. Masih jadi like what the man, it's just banyak teman juga bilang ini konspirasi. Karena kamu dapat vaksin itu tanda-tanda, hati-hati. But well, who knows, but aku sembuh. So anyway, I'm here. Oke. Jadi makanya sebulan ini Om Win ndak berani atau ndak berani memunculkan wajah ya waktu bikin video. Makanya aku bikin video tentang aku waktu kerja atau aku waktu waktu aku kerja ya kan. Karena ndak masalah pas aku kena itu. Pas aku sibuk, pekerjaanku ini pas numpuk, damn, jadi like ya pelan-pelan aku kerjain, ya ngecat, ya ganti lantai itu yang aku kerjakan, ganti ada. Jadi pekerjaan itu tetap aja karena memang sebenarnya nggak terganggu. Kalau saya nggak tersenyum atau saya nggak bicara, orang lain pun nggak notice kalau saya kena itu. Begitu kalau saya bicara langsung yes, itu. That is funny karena begini. Dulu sebelum aku kena ini ya, saya ndak paham apa itu lumpuh ya kan. Ternyata lumpuh itu kita masih merasakan ya. Kita sentuh itu masih merasakan. Cuman kita itu ndak bisa ngontrol. Ya kayak bibir ke arah sini tuh nggak bisa ngontrol. Jadi aku betul-betul nggak bisa ngontrol yang ke sini ini. Jadi aku ingin mengedipkan mata itu nggak bisa karena nggak di luar kontrol kita. Itu makanya like aku jadi paham artinya lumpuh itu begitu ya kan. Jadi begitu. Dan then like and it's cuman wajah di sini, jadi cuma wajah, and then like tidak sakit tapi ya itu tadi kita lose control. Jadi kita lose control, kita nggak bisa ngontrol. But sekarang semuanya udah aku bisa kembali normal. Banyak teman bilang lucky you only sebulan atau 2 minggu atau less 2 minggu itu udah sembuh. But banyak orang yang sampai berbulan-bulan ya. I'm good. Mungkin karena juga penanganan yang awal itu tadi sangat membantu. Dan anyway, itu ceritaku ya. Terkena Bell palsy, but sekarang saya sudah kembali normal. Thank you pada teman yang udah ikut mendoakan. Itu tadi ini bisa terjadi pada semuanya, pada semua orang, pada siapa saja, anak-anak umur 15 tahun ke atas sampai orang dewasa sekitar 60 tahun. Jadi semoga cerita saya ini ada manfaatnya jika kalian atau salah satu kalian ada yang kena ya kan. Siapa tahu, aku berharap tidak terjadi pada salah satu kalian juga, but saya cuma berbagi cerita di sini. Okay. Anyway, dalam waktu sebulan ini ya, kembali ke cerita-cerita ya. Banyak sekali bagi teman ya, yang di Amerika ya, yang mengenai ngurus asilum itu ya. Atau suaka politik itu ternyata banyak sekali
scammer lately ini. Scammer itu ya orang yang ya pura-pura bantu, ternyata apa ya, mereka tuh just ingin uang kita aja gitu loh. But nanti itu akan saya bahas dalam video saya selanjutnya, dalam video saya nanti ya. Karena ini saya dapat berita dari grup-grup ya, grup-grup tentang orang yang ada di Amerika. Saya lihat like, wow, ternyata banyak orang Indo juga yang melakukan itu, bukan orang-orang lain ya, mungkin juga orang lain jangan banyak, but ini ternyata orang Indo juga ya kan yang melakukan kayak scammer ini ya. Well, that is their choice, but nanti aku ceritakan ya, dalam video aku yang mendatang. Oke, anyway sobat, thank you so much ya. Terima kasih bagi teman yang selalu ngikutin videoku, meskipun itu cuman ya apa ya, just like aku sendiri juga boring mau ngupload apa ya, but paling enggak aku ceritakan inilah kehidupan di Amerika, jadi maka aku mengupload video yang bekerja. Jadi di Amerika itu pekerjaan sama aja di Indo ya. Bisa bekerja apa saja, dan semuanya itu bisa untuk menghasilkan uang begitu. Jadi tidak harus restoran begini, but apa saja lah ya kan, seperti yang Uncle Win lakukan ya kan. That is, kalau Anda memang bisa melegalkan diri, itu akan sungguh bisa bikin uang begitu. Oke, sekali lagi thank you so much atas waktunya, dan sampai ketemu lagi di video Uncle Win yang selanjutnya. Bye-bye.